Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Anime Lovers Boruto Naruto. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini Anime Lovers akan membahas 5 jurus terlarang yang bisa bikin penggunanya tewas. Meski berkekuatan dahsyat, beberapa jurus di serial Naruto ini bakal membuat penggunanya tewas. Mengusung tema dunia ninja, kita kerap disajikan dengan berbagai jurus yang dahsyat di anime Naruto. Sejumlah jurus tersebut pun digunakan oleh para karakternya untuk berbagai kepentingan, entah membunuh musuh dalam sekali serangan ataupun menyembuhkan sekutu dengan sebuah jurus medis. Meski begitu, sejumlah jurus dahsyat yang ada di anime Naruto tersebut terkadang memiliki efek samping tersendiri bagi penggunanya. Efek yang dimaksud pun umumnya terlalu bersifat negatif, karena beberapa jurus tersebut mampu membuat penggunanya tewas meski punya fungsi dahsyat. Makanya beberapa jurus ini hanya digunakan di momen-momen tertentu saja oleh para karakternya. Nah, penasaran apa saja jurus yang ada di anime Naruto yang mampu membuat penggunanya tewas? Langsung saja kita menuju ke jurus yang pertama. Yang pertama, Kiso Tensei. Pada arc pertama dari Naruto Shippuden, Gaara yang menjabat sebagai Kashikage dikisahkan diculik oleh Deidara dan Sasori yang merupakan anggota dari Akatsuki. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan Sukaku atau biju yang berada dalam tubuh Gaara. Setelah proses ekstraksi tersebut selesai, Gaara pun dikisahkan tewas pada bagian akhir dari arc tersebut. Meski begitu, pada akhirnya Gaara berhasil dihidupkan kembali berkat teknik Kiso Tensei milik Nenek Chiyo selaku ninja medis andalan dari Tsunagakure. Teknik Kiso Tensei digunakan dengan cara mentransfer cakra dari penggunanya ke orang yang cedera parah atau bahkan telah tewas. Namun, karena Gaara saat itu sudah berstatus tewas, pengguna teknik ini bisa dibilang lebih mentransfer nyawa Nenek Chiyo kepada sang Kashikage. Hasilnya, Nenek Chiyo pun tewas seketika setelah menggunakan jurus tersebut karena sudah nggak ada cakra yang tersisa lagi di dalam dirinya. Sedikit info, teknik ini awalnya diciptakan oleh Nenek Chiyo untuk menghidupkan kembali kedua orang tua dari Sasori. Namun, cucunya tersebut terlanjur menghilang dan menjadi anggota dari Akatsuki sebelum orang tuanya dihidupkan kembali oleh Nenek Chiyo. Yang kedua, Gojo Kibaku Fuda. Gojo Kibaku Fuda merupakan sebuah jurus yang digunakan untuk menyerang musuh dengan sebuah ledakan kertas yang beruntun. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan tubuh dari penggunanya sebagai media dari kertas peledak yang diproduksi secara beruntun dan meledak dalam jarak yang dekat. Jurus tersebut diciptakan oleh Tobirama Senju alias sang Hokage kedua setelah dirinya dihidupkan kembali pada momen perang dunia ninja keempat. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri baginya, sebab dengan daya ledak yang dahsyat dan jarak pendek, teknik ini tentunya tubuh penggunanya akan hancur. Namun mengingat dirinya adalah Edo Tensei, tubuh Tobirama akan pulih kembali setelah terkena ledakan. Sebenarnya, jurus ini juga bisa digunakan oleh manusia yang masih hidup. Namun, tentunya hal ini akan membuat sang pengguna tewas akibat ledakan beruntun yang jarak dekat. Sehingga benar-benar hanya bisa digunakan seandainya ingin mengorbankan nyawanya saja. Ketiga, Shikipujin. Diciptakan oleh klan Uzumaki, Shikipujin merupakan salah satu jurus skill yang paling berbahaya yang ada di anime Naruto. Saat memakai jurus ini, di belakang sang pengguna akan muncul sosok dewa kematian yang siap mencabut nyawa dari target dan mengurung rohnya di perut sang dewa kematian. Meski menjadi kematian instan bagi musuhnya, pengguna dari jurus ini juga akan kehilangan nyawa setelahnya. Praktik dari teknik segel ini bisa dilihat saat Hirosen Sarutobi alias sang Hokage ketiga menggunakannya terhadap Orochimaru. Ironisnya, Orochimaru hanya mengalami kelumpuhan di bagian tangannya, sedangkan sang Hokage ketiga langsung tewas setelah menggunakan teknik tersebut. Selain itu, teknik ini juga pernah digunakan oleh Minato Namikaze yang merupakan Hokage keempat sekaligus ayah dari Naruto. Hal ini dilakukan untuk menyegel sebagian cakra dari Kyuubi pada dirinya agar tidak terlalu berbahaya saat sang monster berekor 9 dimasukkan ke tubuh Naruto. Setelah menggunakan teknik ini, Minato pun melemah dan akhirnya tewas. Yang keempat, Hachimon Tongko no Jin.
Hachimon Tongko no Jin atau formasi gerbang ke-8 merupakan teknik terakhir sekaligus paling mematikan dari jurus Hachimon. Pada teknik ini, penggunanya membuka gerbang cakra ke-8 yang ada dalam tubuhnya dengan cara mematahkan bagian atas jantungnya. Hasilnya akan ada uap darah berwarna merah yang membuat tubuh penggunanya dimasuk dari dalam dan luar sampai bisa berubah menjadi abu. Makanya, meskipun memiliki daya serang yang sangat dahsyat terhadap musuhnya, teknik Hachimon Tongko no Jin juga bakal membuat penggunanya tewas secara instan. Hal ini seperti yang dialami ayah Might Guy, yaitu Might Guy, yang langsung tewas usai menggunakan teknik tersebut. Meski begitu, dia berhasil membunuh 4 anggota dari 7 ninja pedang desa kabut saat menggunakan jurus tersebut. Lalu, teknik ini juga pernah digunakan oleh Might Guy saat bertarung dengan Madara Uchiha di Perang Dunia Ninja keempat. Dia menjadi salah satu ninja pertama yang membuat Madara mengalami cedera parah meski turut membuat tubuhnya menjadi hangus. Untungnya, dia mendapat pertolongan dari Naruto sehingga tidak jadi tewas. Namun, dia tetap mengalami kelumpuhan usai menggunakan teknik tersebut. Yang kelima, Rinne Tensei. Pada saat datang pertama kali menginvasi Konohagakure, Nagato alias Pain membunuh sejumlah warga serta ninja dari desa tersebut. Namun, setelah Pain dikalahkan oleh Naruto dan berdialog dengan sang tokoh utama, seluruh warga desa yang terbunuh saat menginvasi Konoha pun berhasil dihidupkan kembali. Hal ini terjadi berkat teknik doujutsu khusus yang dimiliki oleh Pain, yaitu Rinne Tensei. Ketika menggunakan teknik ini, Raja Neraka muncul dan mengembalikan arwah orang yang sudah mati ke tubuhnya sehingga hidup lagi. Namun, teknik ini hanya bisa digunakan orang yang memiliki mata Rinnegan, bukan sembarangan orang. Selain itu, orang yang menggunakan teknik Rinne Tensei juga dipastikan akan langsung tewas karena memakan jumlah cakra yang sangat banyak, seolah menukar nyawa dari sang pengguna. Nah, itulah sejumlah jurus dahsyat yang ada di anime Naruto yang mampu menewaskan penggunanya. Dari sejumlah jurus tersebut, manakah yang menjadi favorit kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya. Selamat berjumpa di video selanjutnya.